Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silvan Rido Pradana. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir kelompok 7 dengan judul Klasterisasi Daya Minat Netizen terhadap Olahraga berdasarkan kelompok umur menggunakan algoritma Siemens dan JST-SOM. Untuk daftar isi, ada bab 1 pendahuluan dengan isian latar belakang dan pendekatan pemecahan masalah. Bab 2 landasan teori, isian, Siemens, JST-SOM, klasterisasi, Silhouette Score, Davis Boulding Index. Bab 3 metodologi, pengumpulan data, processing data, pengurangan dimensi, klasterisasi dengan Siemens, klasterisasi dengan self-organizing map, SOM, evaluasi hasil klasterisasi, visualisasi hasil klasterisasi. Bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, daftar pusaka dan kontribusi anggota. Untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang. Olahraga telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sejak zaman kuno. Tidak hanya sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat kesehatan fisik dan mental. Identifikasi daya minat masyarakat terhadap olahraga menjadi penting dalam konteks ini karena hal tersebut mempengaruhi sebagai aspek, mulai dari kebugaran individu hingga dinamika sosial. Melalui berbagai studi dan survei, kita dapat melihat pola-pola menarik dalam preferensi olahraga masyarakat di berbagai belahan dunia. Terdapat beragam faktor yang mempengaruhi daya minat masyarakat terhadap olahraga, mulai dari faktor budaya, ekonomi, hingga kemudian akses. Misalnya, dalam beberapa masyarakat, olahraga tradisional masih menjadi bagian penting dari budaya lokal. Sementara di tempat lain, olahraga modern seperti sepak bola atau basket mungkin lebih mendominasi. Selain itu, tingkat ekonomi suatu daerah juga dapat mempengaruhi daya minat terhadap olahraga karena olahraga seringkali membutuhkan sumber daya yang tidak selalu tersedia bagi semua individu. Memahami daya minat masyarakat terhadap olahraga bukan hanya penting untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang lebih inklusif, tetapi juga untuk merencanakan infrastruktur dan program-program pendukung lainnya. Dengan mengetahui preferensi masyarakat terhadap jenis olahraga tertentu, pemerintah, organisasi olahraga, dan pihak terkait lainnya dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan partisipasi serta manfaat dari aktivitas fisik ini. Oleh karena itu, studi yang mendalam tentang identifikasi daya minat masyarakat terhadap olahraga sangatlah relevan dalam konteks kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kedua, pendekatan pemecahan masalah. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui jenis olahraga yang diminati berdasarkan usia. Data tabular akan dianalisis menggunakan algoritma klasterisasi untuk mengidentifikasi jenis olahraga yang paling diminati. Algoritma yang akan digunakan ialah algoritma Siemens dan JST-SOM. Algoritma tersebut sangat tepat digunakan dalam klasterisasi data. Bab 2 landasan teori. Siemens. Siemens clustering sebagai salah satu metode data clustering non-birarki or mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok, sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama, dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Algoritma Siemens yang digunakan untuk klasterisasi minat terhadap olahraga berdasarkan kelompok umur membantu dan dalam menemukan kelompok umur yang memiliki preferensi yang sebanding. Dengan menggunakan data klasterisasi, strategi pemasaran yang lebih efektif dapat dibuat, produk yang lebih disukai oleh kelompok target dan dapat dibuat, dan konten yang lebih relevan untuk masing-masing kelompok umur yang disediakan. Keempat, JSTSOM, metode pendekatan berbasis hierarki. Pembentukan klaster memulai dari titik data individu dan secara bertahap menggabungkannya menjadi klaster berdasarkan bersamaan similarity tertinggi. Kelompok menghasilkan struktur seperti pohon yang menunjukkan hubungan hierarkis atau
antar klaster. Keterbatasan klaster tidak memerlukan penetapan jumlah klaster sebelumnya. 5. Klasterisasi adalah teknik pengelompokan objek ke dalam klaster berdasarkan kesamaan antar objek. 6. Silhouette score adalah metrik evaluasi klasterisasi dengan nilai antara 1 dan 1. Pertama, nilai mendekati 1. Objek dikelompokkan dengan baik dan jauh dari klaster lain. Kedua, nilai mendekati 0. Objek berada di batas antara dua klaster, nilai negatif. Objek lebih dekat ke klaster yang salah. 7. Davis Boulding Index adalah metrik evaluasi klasterisasi yang mengatur rata-rata rasio antara jarak dalam klaster dengan jarak antar klaster. Semakin kecil nilai indeks, semakin baik klasterisasinya. Bab 3. Metodologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengklaterisasi minat netizen terhadap olahraga berdasarkan kelompok umur menggunakan algoritma Keyman dan Self-Organizing Map (SOM). Metodologi penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut. Nomor 8. Pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari file Excel yang berisi informasi mengenai usia dan minat netizen terhadap 3 jenis olahraga, sepak bola, renang, dan bola voli. Processing data. Tahapan processing data meliputi 1. Pemilihan fitur. Memilih fitur yang relevan dari dataset, yaitu usia dan minat terhadap 3 jenis olahraga. Scaling data menggunakan standar scaler untuk menstandarkan data sehingga setiap fitur memiliki min 0 dan varian 1. Ketiga, normalisasi data menggunakan min-max scaler untuk menormalisasi data yang telah distandarisasi ke dalam rentan 0,1. Nomor 10, pengurangan dimensi. Untuk mengurangi dimensi data dan mempertahankan informasi penting, dilakukan Principal Component Analysis atau PCA. Digunakan untuk mereduksi dimensi data dari 4 fitur dalam tanda kurung usia dan minat terhadap 3 jenis olahraga menjadi 2 Principal Component. 11. Klasterisasi dengan Keyman. Tahapan klasterisasi menggunakan algoritma Keyman meliputi nomor 1. Inilisasi Keyman menganalisasi Keyman dengan jumlah klaster yang bervariasi. Kedua, klasterisasi. Klasterisasi data yang telah direduksi dimensinya menggunakan PCA. Ketiga, evaluasi klasterisasi menggunakan Score and Davis Boulding Index untuk mengevaluasi hasil klasterisasi. Nilai terbaik dipilih berdasarkan Silhouette Score tertinggi. 12. Klasterisasi dengan Self-Organizing Map atau SOM. Tahapan klasterisasi menggunakan SOM meliputi A. Inisialisasi SOM. Menginisialisasi SOM dengan ukuran grid yang bervariasi. B. Pelatihan SOM. Melatih SOM menggunakan data yang telah direduksi dimensinya menggunakan PCA. C. Labeling. Menentukan label untuk setiap data berdasarkan neuron pemenang di SOM. D. Evaluasi klasterisasi. Menggunakan Silhouette Score and Davis Boulding Index untuk mengevaluasi hasil klasterisasi SOM. Konfigurasi grid terbaik dipilih berdasarkan Silhouette Score tertinggi. Evaluasi hasil klasterisasi. Evaluasi hasil klasterisasi dilakukan dengan menggunakan 2 metrik. Pertama, Silhouette Score mengukur seberapa mirip objek dalam klaster yang sama dan seberapa berbeda dengan objek klaster lain. Nilai berkisar antara min 1 dan 1. Dengan nilai lebih tinggi menunjukkan klasterisasi yang lebih baik. Yang kedua, Davis Boulding Index mengukur rata-rata rasio antara jarak dan klaster dengan jarak antar klaster. Semakin kecil nilai indeks, semakin baik klasterisasinya. 14. Visualisasi hasil klasterisasi. Hasil klasterisasi divisualisasikan untuk membandingkan hasil klasterisasi Keynes dan SOM. Yang pertama, diagram persebaran. Membuat diagram persebaran untuk menampilkan hasil klasterisasi berdasarkan 2 prinsipal komponen yang diperoleh dari PCA. Warna klaster setiap klaster diberi warna yang berbeda untuk memudahkan prestasi hasil klasterisasi. Untuk bab 4, hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama,
Di sini pada tahapan awal kita akan menginstal library yang diperlukan dalam training model, mulai dari training NumPy, Minisom, Padas, Skinlayer, dan Matplotlib. Untuk yang kedua, yaitu pada tahapan ini pemanggilan library NumPy, Minsom, Padas, dan Skitler, dan Matplotlib. Untuk yang ketiga, penggunaan kombinasi scaling, normalisasi PCA, dan algoritma klasterisasi Keyman dan SOM memberikan pendekatan yang efektif untuk menganalisis klasterisasi data. Klasterisasi membantu dalam mengidentifikasi pola minat netizen terhadap berbagai jenis olahraga yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran dan promosi. Yang keempat, yaitu penerapan algoritma Kimes dengan menggunakan data yang telah dinormalisasi dan dikurangi dimensinya melalui PCA. Nomor 5, penerapan algoritma SOM dengan menggunakan data yang telah dinormalisasikan dan dikurangi dimensinya menggunakan PCA. Nomor 6, visualisasi diagram persebaran skala scatter plot untuk memvisualisasikan hasil klasterisasi menggunakan algoritma Kimen dan self-organizing map atau SOM berdasarkan minat olahraga. Untuk Keyman clustering, PCA komponen 1 versus PCA komponen 2. SOM clustering PCA komponen 1 dengan PCA komponen 2. PCA komponen 1, Keyman clustering PCA komponen 1 dengan PCA komponen 2, sedangkan di SOM-nya PCA komponen 1 dengan komponen 2. Untuk di bawahnya Keyman clustering PCA komponen 1 dengan PCA komponen 2, sedangkan di SOM-nya PCA komponen 1 dengan PCA komponen 2. Untuk bab 5 kesimpulan dan saran, kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah bahwa kami telah mengimplementasikan klasterisasi menggunakan algoritma Kimes dan SOM dengan dataset 100 program klasterisasi yang telah diimplementasikan menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam memahami pola minat netizen terhadap olahraga berdasarkan kelompok umur. Dengan menggunakan teknik processing yang meliputi normalisasi dan scaling data, serta reduksi dimensi menggunakan PCA. Program berhasil menemukan konfigurasi terbaik untuk Keymes dengan jumlah klaster 7 yang memberikan Silhouette score sebesar 0,403 dan Davis Boulding Index sebesar 0,774. Selain itu, metode Self-Organizing Map atau SOM dengan grade ukuran 3x2 juga memberikan hasil yang baik dengan Silhouette score sebesar 0,383 dan Davis Boulding Index sebesar 0,789. Meskipun demikian, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk perbaikan seperti eksplorasi lebih lanjut terhadap metode normalisasi dan skala yang tepat, serta evaluasi metrik klasterisasi tambahan untuk memastikan hasil yang lebih stabil dan tergeneralisasi. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini diharapkan analisis klasterisasi dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan bermanfaat terkait dengan minat olahraga netizen. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.